الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro halaman 127 ya. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasi ayatul kursi as-sarifah, dan sebagian dari beberapa khasiatnya ayat kursi yang mulia itu idza kana li ahadikum hajatun min hawaijid dunya wal akhirah, ketika ada dari salah seorang kalian itu mempunyai suatu hajat dari beberapa hajatnya dunia wal akhirat dan hajat akhirat, maka tata caranya ketika kita itu hajatnya biar terkabul fal yakum fi jawfil lail, maka sebaiknya salah satu dari kalian itu berdiri atau bangun di tengah malam. Wa sholli arba'a raka'atin, dan orang ini atau Anda atau salah seorang dari kalian itu melaksanakan sholat 4 rakaat. Niatnya adalah usolli sunnatal liqadha il hajati rakaataini mustaqbil qiblati lillahi taala, itu 2 rakaat ya. Jadi usolli sunnatal liqadha il hajati rakaataini terus nanti sholat lagi 2 rakaat, berarti ada 2 salaman. Tapi kalau Anda gabung menjadi 4 rakaat sebagaimana sholat isya juga boleh. Jadi usolli sunnatal liqadha il hajati arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Silahkan Anda pilih mau sholatnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat dengan 1 salam. Tapi menurut riwayat riwayat yang sudah disepakati ya, itu riwayat ijma, maksudnya riwayat dari hadis yang disepakati yang namanya sholat sunnah itu bagusnya adalah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau seandainya Anda melaksanakan sekali gus 4 rakaat 1 kali salam ya boleh ya, tapi itu bukan kesepakatan ulama. Kalau yang lebih bagus adalah 2 rakaat itu yang dipilih ulama. Saya ulangi, untuk 4 rakaat berarti untuk niatnya usolli sunnatal liqadha il hajati arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala ya. Yaqra fi kulli raka'atin al-Fatihah, yang mana Anda atau kalian itu setiap rakaat membaca al-Fatihah marotan. Al-Fatihahnya 1 kali, wa ayatul kursi asara marotin, dan ayat kursinya ini sebanyak 10 kali. Jadi setiap rakaatnya Al-Fatihah sekali dan ayat kursi 10 kali. Warfa ra'sahu wa yadayhi ila sama. Kemudian Anda angkat setelah salam ya. Diangkat kepalanya dan tangannya ke arah langit. Jadi kepalanya agak mendongak ke langit. Wa yad'u wa yaqulu ya. Dan Anda berdoa dan ucapkan. Jadi saya ulangi, jadi bukan kita berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit,
dan mengangkat kepala di langit itu Allah ada di langit, itu bukan ya. Allah itu maujudun bila makanin. Allah itu maujud tanpa arah dan tanpa tempat. Ini adalah ijma'nya para ulama. Jadi kalau kita itu menengadahkan wajah kita dan tangan kita ke langit, karena kiblatnya doa itu ada di langit, sebagaimana kiblatnya sholat kita itu ada di Mekah, di Ka'bah ya. Jadi iktikad kita bahwa Allah itu tidak ada di langit. Allah itu muhitun bikulli syai'. Jadi semua yang diciptakan itu diliputi oleh Allah saking besarnya ya. Mau menghadap ke bawah, ke kiri, ke atas, kemudian ke kanan, ke barat, ke timur, itu ya tetap ada Allahnya di situ. Bukan Allah itu harus bersemayam di arsy atau di langit. Jadi jelas ya bahwa doa itu adalah kiblatnya doa ada di langit. Maka tangan kita menengadahkan langit sebagaimana kiblatnya sholat kita itu ke Baitullah atau ke Mekah ya. Jadi bukan Allahnya ada di Mekah, kita sholatnya menghadap ke Mekah, bukan. Kiblatnya sholat itu adalah di Ka'bah. Kiblatnya doa itu ada di langit. Bukan Allah ada di langit. Kalau Allah itu adalah wallahu mi waraihim muhit. Jadi Allah itu atas segala sesuatu yang Dia ciptakan itu muhit. Muhit itu apa? Meliputi. Ya, semuanya diliputi Allah. Jadi Allah itu karena saking besarnya semua ciptanya itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran, ini sebatas gambaran. Sebenarnya ini tidak boleh, tapi untuk membuat kita lebih cerdas ya, menangkal paham bahwa Allah di langit atau di arsy. Itu seandainya arsy ya, terus planet-planet, bumi, bulan, matahari dan seterusnya, planet-planet itu dimasukkan ke dalam gelas. Nah, Allah itu meliputi gelas tersebut. Jadi ya bumi seisinya ya, langit, cakrawala dan seterusnya itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking besarnya. Makanya kita menghadap kemana saja itu ada Allahnya ya. Jadi mau menghadap ke arah ya ada, ke arah atas ya ada Allahnya, menghadap ke bawah itu ya ada Allahnya, menghadap kiri kanan ada Allahnya ya. Karena Allah itu akbar, lebih besar dari ciptaannya. Bukan Allah itu bersemayam di arsy, walaupun arsy itu gede ya. Kalau Allah bersemayam atau duduk di arsy, Allah kecil. Ya, karena namanya duduk. Nah, jadi kecil di situ menempati arsy. Sedangkan selain arsy itu ada ciptaan-ciptaan Allah yang lain seperti cakrawala ya. Makanya kalau paham Wahabi Allah duduk di langit ya, Allah duduk di arsy, bersemayam di arsy ya, itu menyelisihi ijma' para ulama bahwa Allah itu maujudun bila makanin. Allah itu maujud, tidak bertempat. Nah, kalau arsy itu tempat ya. Tidak maujudun bila makanin, tidak bertempat dan tidak berarah. Kalau kita menghadap ke langit, Allahnya ada di langit, berarti itu arahnya adalah langit. Jihah itu arah. Nah, itu Allah tidak bertempat dan berarah. Jadi mau kita menghadap ke kiri, ke kanan, ke belakang, yaitu ada Allahnya sebenarnya, karena kita diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Buruj dijelaskan wallahu mi waraihim muhit ya, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Itu sudah ditulis di lauh mahfud bahwa Allah itu meliputi ciptaannya, semua diliputi, mau hewan, mau binatang, mau manusia, mau planet-planet, cakrawala dan seterusnya itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala saking besarnya Allah ya. Makanya Allahu Akbar. Jadi sambil mendongakkan kepala kita ke arah langit dan mengangkat tangan kita ke langit, wayat'u wayaqul, dan berdoa sambil berkata. Yang diucapkan adalah
Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum ya man la ta'khudhu sinatun wa la nawm was'aluka Allahumma bi hurmati ayatal kursi indaka ang taf'ala lima huwa kada Anda sebut hajat Anda itu apa, jadi disebut di situ. Wa ang tatawallani fi jami'i ma'aribi wa maqasidi wa ma'atlubu minka wa tatlubu hajataka ya. Watu samiha, jadi untuk doanya sampai di wa anta tawallani fi jami'i ma'aribi wa maqasidi titik-titik Anda sebut lagi hajatnya di situ untuk pengukuhan atau ditaukidi. Saya ulangi untuk doanya, Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum ya man la ta'khudhu sinatun wa la nawm was'aluka Allahumma bi hurmati ayatal kursi indaka ang taf'ala lima huwa kada sebut hajatnya. Wa ang tatawallani fi jami ma'aribi wa maqasidi titik-titik Anda sebut hajatnya ya. Wa ma atlubu minka wa tatlub hajataka. Wa ma atlubu minka sampai di wa ma atlubu minka ya. Jadi wa maqasidi wa ma atlubu minka dari Allahumma ini sampai wa ma atlubu minka. Terus wa tatlub hajataka Anda cari hajat Anda, wa tusamiha Anda sebut di situ ya. Fa innahu haqqun 'alallahi ta'ala ayyudiha, maka sesungguhnya hak bagi Allah untuk mengabulkan hajat tersebut ya. Habis itu sumatu sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi awal ibtidaika, kemudian Anda baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permulaan atau di awalnya Anda berdoa, wa akhirihi dan di akhirnya berdoa. Jadi doa kalau bisa diawali menggunakan alhamdulillah, kemudian sholawat Nabi, nanti akhirnya juga sama ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Semacam itu baru terus Anda sebutkan doa yang tadi sudah saya baca. Nanti kalau untuk yang terakhir ya sama aja, baca sholawat lagi ya. Jadi kalau yang terakhir yang umpama di situ Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ajisyafar ya rabbal alamin. Terus wassallallahu ala sayyidina. Nah, itu yang terakhir untuk bacaan sholawat dibaca di akhir doa ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa salim boleh, atau wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam boleh, atau wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummah wa kasfil gummah wa ala alihi washabihi wa barik wa salim boleh. Jadi doa itu diawali ya alhamdulillah, kemudian sholawat, nanti akhir doa juga baca sholawat. Kalau itu Anda kerjakan yanjah amaluka insyaallah taala wallahul muwaffiq, maka akan berhasil apa yang menjadi amal atau tujuan Anda insyaallah ya, kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal muwaffiq, dan Allah ini adalah zat yang mencocoki kepada hal-hal yang positif atau kebenaran ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.